mungkin kalau udah makin umur itu satu pasti yang settle secara pemikiran dan pemasukan. Iya nggak sih? Maksudnya pasti dong ekonomi itu mana? Ya settle lah udah jelas ya. Makanya dari kayak gitu. Udah kerja, ini orangnya. Nah, gitu udah kerja. Jadi apa namanya pilihan utama juga. Acuannya, gitu kan. ya gitu. Jadi kayaknya berjalannya waktu itu mungkin pada saat kita SMA, sekolah lah zaman sekolah itu ya masih melihat penampilan gitu loh. Ya. Nah berjalannya waktu kita tambah dewasa banyak nih pandangan hidup kan yang kita temuin, orang-orang yang kita temuin dan juga drama kehidupan juga banyak ya. Gitu. Jadi dalam memilih pasangan pun jadi kita ya itu berdasarkan semua itu kan mungkin lebih dewasa bukan dari penampilan lagi ke dalam lagi jadi nggak bisa sih kalau mau dibilang aku menentukan kriteria boleh tapi nggak bisa itu kriteria ditanam bener-bener itu aja gitu. Ya jadinya kecewa sih. Harus siap-siap. Berdasarkan itu kamu jadi punya standar itu kan standarnya ini terus mencari pasangan harus yang itu. Mungkin nggak akan dapat karena kamu punya standar sendiri dengan kriteria yang udah kamu buat jadinya susah kan dapetin pasangan gitu. Malah mungkin diblok aja jadi jauh dari kriteria yang kamu tentuin. Kita misalnya lagi suka sama artis ini, ngerti nggak sih kayak boyband ini, jadi kayak itu jadi patokan gitu nggak sih mau dapetin cowoknya yang model kayak ini gitu kan itu kan picuannya tuh dari situ gitu. Jadi dulu tuh pengennya tuh yang atletis, fisik sih, lebih ke fisik. Susah ya kok kayak enak gitu. Nyaman. Kita bareng-bareng begini tuh. Jadi kayak fisiknya suka yang cowok belahan tengah mungkin, belah pinggir atau enggak yang gue suka yang cowok yang pasti tuh harum, wangi, begitu bau minyak rambutnya, waxnya itu. Lengket loh. Aku seneng itu kayak berasa nih cowok bersih, kayak seger kayak gitu. Lebih ke fisik, jadi belum tahu yang ya baiknya tuh udah baik aja gitu. Yang baik pasti nggak jahat itu kan otomatis kan gitu. Jadi nomor satu tuh memang zamannya kita sekolah ya, penampilan yang utama dilihat. Penampilan gitu. Ya bersih sama style ya dia tuh kayak gimana kan. Keren pakai baju apa gitu kan, stylenya. Iya lebih ke situ sih, lebih ke fisik. Mungkin kalau ya kita lihat baik perhatiannya, atau mungkin waktu Valentine tuh sering dikasih apa gitu seneng deh, itu tuh karena teman-teman yang lain begitu jadi kepinginan gitu loh, kepinginan. Jadi semua serba ngikut-ngikut sih, ngikut-ngikut apa yang kita sering tonton, ngikut-ngikut apa yang teman-teman omongin saat itu, kayak gitu aja. Terus berjalannya waktu tuh berubah. Masihkah di posisi seperti enggak itu? Sih. Terus apa ada perubahan misalnya umur 20-an, umur 30-an kayak gitu yang lu rasain gimana? Emang sekarang umur lu masih 30 sih. Ngorting. Ngorting 10. Apa namanya? Berubah nggak sih? Pasti berubah gitu loh. Kalau sekarang tuh kayak lebih ngelihat ke sisi dalamnya gitu loh. Ya nggak sih? Karakter dia. Lebih ke karakter. Maksudnya kalau sekarang tuh, aku udah menikah ya. Jadi misalnya kalau udah melihat tuh pasti berubah gitu loh, bingung jadinya kayak otomatis pasti kalau ya cerita dari teman-teman tuh mereka tuh pasti berubah gitu loh, apa yang dulu sama yang sekarang ini itu semua berubah sih, kayak lebih ke kepribadian si pria ini sih yang kita cari gitu loh. Ya berharap kalau harapan-harapan lain mungkin dengan berjalannya waktu harapan dia nggak cari yang setia gitu kan, pengennya berharap dia nggak selingkuh nantinya, berharap dia akan tetap baik, berharap dia akan tetap setia kayak gitu-gitu sih. Cuma pasti lebih ke kepribadiannya sih, bukan penampilan. Udah kayaknya nggak diprioritaskan lagi ya. Udah nggak lagi. Itu di usia berapa tuh? 20-an masih lah melihat penampilan. Kayaknya orang tuh milih gitu di usia udah settle sih, mungkin ya secara ini kepala apa semua isinya udah oke, bisa nentuin gitu loh. Dan mungkin kalau udah makin umur itu satu pasti yang settle secara pemikiran dan pemasukan. Iya nggak sih? Maksudnya pasti dong ekonomi itu mana? Ya settle lah udah jelas ya. Makanya kayak gitu. Kerja, ini orangnya. Nah gitu udah kerja. Jadi apa namanya pilihan utama juga. Acuannya, ya gitu. Jadi kayaknya berjalannya waktu itu mungkin pada saat kita SMA, sekolah lah zaman sekolah itu ya
masih melihat penampilan gitu loh. Iya. Nah, berjalannya waktu kita tambah dewasa, banyak nih pandangan hidup kan yang kita temuin, orang-orang yang kita temuin, dan juga drama kehidupan juga banyak ya. Gitu. Jadi dalam memilih pasangan pun jadi kita ya itu berdasarkan semua itu kan, mungkin lebih dewasa, bukan dari penampilan lagi, lebih lihat ke dalam lagi ya. Ke dalam lagi, kepribadian dia. Ya mungkin kita mencari sosok yang bertanggung jawab. Kita mencari. Dulu enggak ya, sekolah kayaknya nggak nyari itu deh. Ini cuma cinta-cintaan monyet, gimana sih, suka seneng-senengan aja. Maksudnya seneng-seneng tuh dalam arti pokoknya yang apa yang membuat happy aja gitu loh, tanpa kita tahu kalau di dalam proses itu kan nanti ada suka apa, ada dukanya juga gitu loh. Ada kita ya adalah perjalanan percintaan tuh kan pasti ada masalah dan lain-lain. Itu kita kadang nggak mikirin sih di depan. Belum sih, kalau yang belum ya, karena egonya kita masih gede itu kan, terus pengen senang-senangnya gitu. Senang-senang aja. Pertanggungjawabannya kita belum ada ya untuk ke arah sana kan, jadi masih have fun aja kalau zaman dulu itu berjalannya waktu belum pantas memilih. Dewasanya kita juga udah bertambah kan, jadi ya milihnya kayaknya sesuai apa yang terjadi sama kita kan. Ya itu acuannya dari apa sih, dari yang kita senengin di TV mungkin beda ya kan, sih benar nggak sih? Itu kan kita lihat semua fisik, kita semua lihat keren doang, tapi tanpa tahu gitu loh dalamnya, nggak kepikiran gitu. Nah kalau sekarang ini apa tuh kriterianya, lebih simpel kah apa? Iya dong, pastinya kan mau makin udah settle pasti lebih simpel. Ya itu balik lagi ke kepribadian, tanggung jawab itu sih menurut aku udah satu paket. Dia laki-laki yang tanggung jawab kah gitu kan, di dalam tanggung jawab di dalam hubungan. Kamu milik saya milik kamu, gitu ceritanya. Kalau gue sih kayaknya lebih ke yang ya tanggung jawab pasti semua juga boleh, lebih ke yang satu visi dan misi kayak gitu. Ya kan lebih enak jalannya jadi bareng-bareng gitu. Kalau misalnya tanggung jawab ataupun bekerja keras pun belum tentu dia bekerja keras, tapi hasil kerjanya dia mau berbagi sama kita. Karena dia begitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya sama-sama nih satu visinya dan misinya sama, jadi kayaknya jalannya pun juga akan saling-saling gitu. Bersinergi. Iya benar. Gitu kan. Iya, itu kalau mau dicari yang seperti itu sih kadang-kadang suka nggak dapet sih, Tik. Maksudnya agak susah ya kalau kita nyari even sefrekuensi pun tuh susah. Maksudnya kita kalau itu seperti mencari di tumpukan jerami gitu, kalau jarum yang emang nggak ada ternyata. Ya mungkin ada, tapi sedikit sekali gitu. Maksudnya ya itu sih gimana caranya dipas-pasin, gimana caranya dicocok-cocokin, ya nggak sih, kalau udah ke jenjang yang lebih serius ya, misalnya pernikahan apa gitu ya. Kalau aku bilang ya mencarinya di awal jangan yang cuma seneng-seneng tok di depan, yang cuma wah keren nih bisa ditenteng-tenteng nanti, maksudnya cuma buat pamer. Pamer-pamer kan kalau udah settle pikiran tuh udah nggak mungkin ke situ sih pemikiran. Aku yakin juga orang-orang pasti begitu. Lebih mempersiapkan masa depannya kalau yang udah ya melewati perjalanan hidup, banyak hal yang dia temuin gitu. Aku jadi inget waktu kita ngobrol itu yang bergaransi. Oh iya. Ya nggak sih? Bergaransi ya mencari yang bergaransi. Bisa menggaransi kita. Wow, dan dibungkus itu garansi. Jadi seumur hidup ya. Benar-benar. Iya kan, jadi banyak sih pilihan. Misalnya gini ya, kriteria orang kan macam-macam nih gitu kan, mau yang ini, mau yang ini gitu. Tapi otomatis yang bisa menggaransikan kita saat suka dan duka atau saat terpuruk materi, gitu. Ya, pasti kan gitu kan. Itu materi sih. Lainnya juga bergaransi, baik itu perhatian. Iya, pasti. Sandang, pangan, papan, pangan gitu. Ya. Kayak gitu, bergaransi itu semuanya. Apakah perempuan begitu ya? Nggak tahu ya. Menjamin kok masa depannya, karena banyak cerita kan gitu. Iya, benar. Kita sosok udah nggak perlu kok yang kaya atau dia punya, nanti kita jalan sama-sama apa gitu. Udah kita nanti ya sehidup semati begitulah gitu kan, cinta aja. Nggak bisa juga gitu. Nyatanya emang harus dipersiapkan. Ya, masalahnya kalau materi itu diomongin dari sekarang gitu kan. Benar, apalagi kalau sekarang kan orang-orang udah pada cerdas ya di luar sana, udah saat menikah tuh sudah ada perjanjian, ada kesepakatan bersama. Aku nanti tugasnya di sini, kamu tugasnya di sini gitu, kayak gitu. Itu udah panjang tuh. Cuma pasti yang kita tadi omongin kriteria tuh pasti berubah.
dari masa muda sama sekarang itu sudah pasti berubah. Itu akan berubah-berubah walaupun di dalam pernikahan tuh, Aku rasa sih enggak sih. Aku rasa enggak ya, kalau di dalam pernikahan kita udah enggak mau mencari siapa. Maksudnya kita kan udah dapetnya itu tuh paket yang kita ambil di depan gitu kan. Entah dia bergaransi atau enggak gitu kan maksudnya. Tapi yang jelas ya udah akhirnya kita nanti saat kita sudah dapat pasangan yang mungkin saja tidak sevisi sama kita pada di akhirnya, kalau di depan mungkin satu visi taunya di tengah jalan ternyata enggak, gimana tuh, itu kan PR lagi tuh. Nah berarti itu lagi ada PR dan bagaimana menyelami, bagaimana itu nanti ada lagi tuh pembicaraannya tuh kayak gimana kita memberikan pengertian sepanjang itu, selebar itu, kesabaran kita apa segala macam itu dibangun di situ gitu. Jadi nggak bisa jamin juga kita udah menentukan kriteria dan udah dapat, belum tentu nih nanti di tengah perjalanan itu akan terus kriteria. Iya kan, orang kan berubah, people change. Jadi ya itu harus disadari gitu sih di awal bahwa oh iya benar ini visi semisi oke sampai kapan? Berapa tahun yang dia bisa kita sama gitu. Orang kan berubah itulah per sekian tahun ada aja, per ini ada. Namanya juga rumah tangga tuh balik tuh, kalau mau ngomong rumah tangga tuh udah nggak bisa sih kita mungkin di masa-masa 5 tahun pertama damai, nanti 5 tahun kedua gimana kita nggak tahu, ada lagi gitu. Jadi kalau mau dapet sih, mau maksudnya menjadi kriteria itu kembali lagi sih kalau misalnya pasangan kita tuh bisa respect gitu loh, maksudnya menghargai kita tuh. Gimana sih kalau kamu udah ini pasanganku, oke gimana aku nge-treat dia, menghargai dia, itu menurut aku lebih dari segala-galanya kalau ada yang seperti itu. Jadi enaknya tuh gimana ya, maksudnya kan kita punya kriteria tapi kan mungkin banyak kan akan berubah di tengah jalan gitu. Apa dong kriteria yang emang itu bisa kita pegang untuk meyakinkan kita ya udah mantap nih jalan sama ini ya gitu. Apa ya, aku pun apakah bingung. dia yang beribadah, ya iman tuh penting ya, iman kayak gitu. Iman seseorang kan emang dia cuma kita lihat hati orang emang baik nih gitu. Itu yang mana? Baik itu juga luas, baik itu luas, tapi iya benar baik. Ya itulah, kamu bisa memanusiakan manusia nggak sih? Kamu kalau udah kasihan sama orang gimana sih? Kalau apapun sekarang gini ya, kalau orang udah punya empatinya, respectnya udah itu ya, kamu lihat kucing geletak atau enggak kelaparan aja kan kasihan misalnya, atau enggak anjing kelaparan, itu juga punya rasa gitu. Ini sama manusia loh. Kalau misalnya dia sedih, nangis, kamu bikin nangis, itu gimana tuh, kayak kan udah berasa kayak salah nih apa, itu memperbaiki. Kalau orang udah begitu tuh kayaknya, nah itu yang aku bilang baru bisa tuh sama sinergi, saling itu gitu loh. Jadi nggak bisa, balik lagi watak manusia itu lebar, susah di ini gitu dijangkau tuh kayak. Bisa menentukan kriteria dong kayak gitu, pasangan mau itu perempuan mau soalnya akan meleset sih, menurut aku akan meleset. Jadi jangan punya kriteria banyak, kita terlalu berlebihan ekspektasi. Iya, itu takutnya kita jalanin dulu nih ke depan. Oke, aku mau ini, mau A, B, C, A plus, B plus misalnya gitu. Terus kamu dapetnya cuma C, D gitu. Gimana dong sekarang? Kalau di tengah jalan, kan makanya aku bilang tadi orang kalau berubah tuh kalau di tengah jalan kriteria berubah gimana selesai, kamu enggak kan? Susah sih kalau nggak apa-apa punya kriteria, nggak apa-apa, nggak harus gimana-gimana, cuma nanti siap menjalani setelah kriteria itu berubah gitu. Goyang lah, atau tiba-tiba menghilang gitu. Itu harus dia nggak kayak dulu kok dia, nah itu kan lah yang kayak dulu tuh perasaan dia. Ya itu susah kalau udah masuk ke jenjang pernikahan, kamu akan menemukan tuh hal-hal yang berbeda nanti. Jadi nggak bisa ditentukan dari sekarang sih. Ya at least baik lah gitu. Ya kan? Nah, itu juga luas itu. Makanya kan aku bilang baik juga luas. Kita kayaknya minimal harus lah. Benar-benar memahami, menyelami kepribadian orang itu ya. Karena ada yang beberapa tahun udah merasa oke, cocok nih kriteria gue. Nggak taunya ternyata di tahun kesekian ada masalah. Susah juga gitu. Nggak bisa menentukan kriteria. Boleh, bukan nggak bisa, boleh menentukan kriteria, tapi jangan kamu jadi patokan terus di kepalamu gitu. Dan jangan muluk-muluk ya, mungkin simpelnya ya, contohnya kayak ya baik, emang tanggung jawab, hati, dia punya hati nurani, itu udah jelas ya kalau orang udah punya. Iya, empatinya kebangun nggak sih di situ, lihat misalnya lihat pasanganmu sakit, berusaha nggak sih untuk membantu apa segala macam. Itu kan hal-hal simpel yang manusiawi sebenarnya, semua orang bisa, tapi nggak semua orang juga bisa ngelakuin di saat pernikahan loh gitu. Ya banyak hal. Banyak hal yang
berpengaruh lah gitu. Di luar ini gue mau nanya, lu memilih yang orang yang pertama kali lu lihat nih, ini orang ibadahnya bagus, apa dia tidak ibadahnya tidak bagus, tapi hatinya dia memang baik gitu loh. Kesesama tuh emang dia udah full aja gitu, tulus banget. Tapi dia tidak beribadah, mungkin ya sholatnya bolong-bolong atau ke tempat ibadahnya juga jarang-jarang kayak gitu, dibandingin sama orang ini beribadah tapi ada sombongnya di situ, ada angkuhnya itu. Aku lebih milih dia nggak, sorry to say ya, nggak beribadah mendingan gitu, karena saat dia kalau udah dia beribadah memang, tapi saat nurani di dalamnya mati, itu nggak bisa kita sebut, maksudnya nggak bisa kita sebut dia manusia yang gimana mau baik sama itu dong. Kalau udah di dalamnya udah mati, berarti dia hanya hubungannya mau ngejaganya hanya ke atas gitu loh. Padahal dia kan hidup sama manusia ya gitu kan, kita kan bersosialisasi sama manusia, jadi nggak apa-apa juga ke atas. Maksudnya mungkin itu pilihan dia, tapi aku lebih memilih yang kamu bilang yang kedua gitu. Mendingan melihat dia hatinya tulus, iya, dia empatinya besar ke semua makhluk gitu. Iya benar, lebih baik nyarinya yang seperti itu. Ya oke. Jadi balik lagi akhirnya tuh akan ngomong begini, ya udahlah, dosa pahala kita tanggung sendiri. Akhirnya tuh ngomong gitu kan. Akhirnya kita ngomong gitu akhirnya kalau menemukan orang yang seperti itu gitu. Tapi kalau belum tentu juga sih yang imannya tadi itu juga nggak jamin diterima apa enggak, kan kita nggak tahu gitu. Makanya jadi aku lebih baik yang sekarang, yang bersama aku, yang bisa memanusiakan diri aku gitu loh. Maksudnya benar nggak sih kayak gitu? Kita harus gitu sih. Kalau kamu udah tegaan gimana sama orang? Ya ibadahnya pun juga belum tentu benar kali, mungkin cuma kamuflase aja gitu. Jadi nggak bisa sih kalau mau dibilang aku menentukan kriteria boleh, tapi nggak bisa itu kriteria ditanam bener-bener itu aja gitu. Ya jadinya kecewa sih. Harus siap-siap. Berdasarkan itu kamu jadi punya standar itu kan, standarnya ini terus mencari pasangan harus yang itu. Mungkin nggak akan dapat karena kamu punya standar sendiri dengan kriteria yang udah kamu buat, jadinya susah kan dapetin pasangan gitu. Malah mungkin jeblok aja, jadi jauh dari kriteria yang kamu tentuin. Iya, karena banyak kan yang bilang kalau terlalu memilih malah nanti jadinya nggak dapet yang sesuai pilihan jauh malah gitu kan. Kalau banyak mau gitu, ya namanya juga kita, aduh nggak bisa sih. Lebih sekarang itu menurut aku ya, kalau udah di dalam hubungan yang menurut kayak dia bukan kriteria aku nih, sekarang dia berubah. Udah gimana kamu menyelami manusia itu gitu, maksudnya gimana kamu mendalami karakternya, cocok-cocok gimana gitu ya kan. Kitanya juga ya, kita juga lihat kan diri kita tuh sebenarnya kayak apa sampai mendapatkan pasangan. Iya kan gitu juga. Kadang-kadang kan cuma lihat keluar. Kita cuma menuntut dari luar, padahal kitanya juga belum benerin diri kita. Kayak gitu, benar. Iya. Udah Bu. Wah seru sekali. Ya jadi dalam menentukan atau memilih tipe kriteria pasangan itu sesuai berjalannya waktu kan, proses hidup itu menentukan, bisa menjadikan kita berubah untuk menentukan karakter pasangan kita kayak apa gitu kan. Terus kriteria itu pasti berubah sih pada akhirnya. Semakin kita dewasa terakhir gitu loh, kita lebih lebih mikirnya masa depan yang nyaman, yang baik buat kita nantinya seperti apa. Jadi kriterianya lebih dalam lagi, lebih dewasa lagi kan. Iya ya, maksudnya dengan bertambahnya umur tuh nggak mungkin sih kalau cuma ngelihat dari fisik aja gitu loh. Maksudnya kayak maunya yang begitu aja, maunya kriteria itu boleh, aku bilang tadi boleh, cuma ya jangan jadi patokan gitu loh, maksudnya itu akan berubah. Jadi kamu harus siap-siap sih di saat nanti pasanganmu yang menurut kamu kriterianya di depan udah oke banget, udah nomor 1 lah dia gitu kan, tapi di tengah jalan nanti itu ya siap-siap kamu nanti namanya orang berubah kan, jadi akan menemukan di awal sama di akhir mungkin akan berubah karena proses hidupnya dia kan yang udah dia. Nah kalau dapat kriteria yang buruk di depan, kamu bilang aduh ternyata gini gitu, kita nggak tahu ya, maksudnya dia ternyata kok makin umur makin berubah ke arah yang lebih baik. Dia kayak makin menyadari di dirinya dia bahwa ini hal buruk, ini hal yang aku harus jauhin, ini yang baik gitu. Itu yang kayak gitu-gitu kan nggak tahu ya, Tik ya. Jadi jangan ngejudge sih menurut aku di awal kalau ini bukan kriteria, lu bukan kriteria gue sih gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jangan begitu deh. Gitu.
Jadi melihat orang itu baik-baiknya benar-benar dari hati gitu. Iya, Kadang melihat benar-benar. covernya aja kan, itu orang itu jelek, Iya orang itu kan, jahat. orang gitu. itu gini, Ya orang jahat bisa jadi baik gitu kan. Orang baik juga pun bisa jadi jahat. Nah, dari itu kan simpel kan, itu aja lah, nggak usah, maksudnya nggak bisa menentukan kriteria sih. Jadi balik lagi ke situ. Ya, nggak selamanya orang itu akan tetap pada apa namanya sifat karakternya, dia akan berubah sih. Iya benar. Kitanya jangan benerin diri kita kan, selalu lebih baik, selalu berkembang. Iya kitanya, jangan minta ke orang mau kriteria ini. Jadi kita nuntut terus. Oh, benar. Iya deh, subscribe ya YouTube kita, like, komen gitu. Bener. Terima kasih udah subscribe. Iya dong, subscribe yang banyak supaya kita makin semangat bikin video-video ngobrol versi kita yang menurut kita. Ya kalau misalnya kalian nggak setuju bisa komen. Ini kayak ini deh menurut gua gini-gini. Oke, nggak apa-apa kita tampung, kasih topik yang seru lagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.